dua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fadil Akbar Maulana, itu saya sendiri, dan Indah Hendra Diansyah. Di sini kami akan mempresentasikan eh, tugas laporan besar aplikasi penjualan motor dari Sanjaya Motor. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Aplikasi penjualan adalah aplikasi yang berdiri sendiri yang diinstal pada komputer atau laptop. Aplikasi dapat ditemukan di mana saja dan biasanya memiliki kontrol lebih besar atas komputer pengguna. Selain itu, aplikasi penjualan juga tidak perlu koneksi internet untuk menjalankan, sehingga hal ini menjadi salah satu kelebihan dalam menggunakan aplikasi penjualan. Adapun kelebihan yang lain dalam menggunakan aplikasi diantaranya adalah pengembangannya cepat, keamanan lebih terjamin karena penyimpanan datanya di sistem komputer itu sendiri, kenyamanan dalam menggunakannya, performanya lebih stabil dan efisien dalam penggunaannya. Sanjaya Motor merupakan perusahaan yang bergerak dalam penjualan motor bekas. Meski perusahaan yang bergerak penjualan motor saja, namun Sanjaya Motor yang sudah lama berdiri ini memiliki optimisme yang tinggi dalam pencapaian target penjualannya. Maksud dari perencanaan aplikasi pada Sanjaya Motor adalah untuk meningkatkan sistem kinerja yang sudah ada menjadi sistem kinerja yang lebih baik, sehingga data yang disimpan terkoordinasi dengan baik. Saat ini, Sanjaya Motor dalam melaksanakan sistem masih sangat sederhana dan menggunakan sistem manual, di mana proses manual ini sangat tidak efisien dalam perihal waktu. Slide selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana cara agar sistem penjualan motor lebih efektif? Yang kedua, bagaimana cara agar transaksi penjualan lebih terkomputerisasi? Yang ketiga, bagaimana cara agar mampu memahami jenis motor yang dibutuhkan konsumen? Selanjutnya ada tujuan, yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan masalah, yaitu yang pertama, aplikasi penjualan motor dapat membantu mengefektifkan penjualan sehingga tidak perlu lagi melakukan penjualan secara manual. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi, pengguna dapat menyimpan data ke dalam suatu database untuk mencegah terjadinya kehilangan data dan penyimpanan secara virtual. Yang ketiga, dengan adanya klasifikasi jenis motor, pengguna aplikasi mampu memahami kebutuhan konsumen dengan memilih terlebih dahulu motor apa saja yang cocok untuk kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, dapat memudahkan dalam kinerja karyawan tanpa harus mencatat secara manual. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam memproses serta menyimpan data-data transaksi penjualan, sehingga karyawan akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dalam proses transaksi penjualan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, aplikasi berbasis Java dengan menggunakan IDE Java NetBeans 8.2. Selanjutnya, di sini ada hasil wawancara. Wawancara kepada narasumber adalah untuk mendapatkan informasi terkait program aplikasi yang akan dibuat, yang diimplementasikan pada perusahaan, guna mempermudah alokasi pengerjaan dalam data penjualan, juga sebagai bahan tugas akhir. Bagi kami, pada studi algoritma 1 yang telah ditugaskan, dengan topik dari wawancara yang dilakukan ini adalah tanya jawab mengenai program yang akan dibangun pada
instalasi perusahaan terkait. Guna mendukung dan mempermudah pengerjaan program yang diharapkan, konsumen dalam hal ini adalah pihak perusahaan, dan waktu dan tempat kegiatan waktu pelaksanaan wawancara secara langsung ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 5 sore sampai pukul setengah 6 sore. Wawancara ini dilakukan secara langsung ke lapangan yang terletak di Jalan Ibu Inggit Garnasih nomor 136 Ciate, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252. Narasumber wawancara yang kami pilih adalah pemilik dari Sanjaya Motor, yaitu Bapak Budi. Oke, udah. Yes. Ya, karena tadi PPT-nya tidak cukup, kita dilanjutkan di laporan saja. Kita lanjutkan, yaitu pemilihan narasumber ini telah didiskusikan juga mendapat kesepakatan bersama guna menunjang program yang kedepannya kami buat. Informasi terkait yang kami dapat dari hasil wawancara kemarin meliputi berbagai aspek yang diperlukan dalam pembuatan program aplikasi ini. Selain bertujuan khusus untuk membantu pengelolaan data penjualan di perusahaan milik Pak Budi juga sebagai bahan pemenuhan tugas akhir mata kuliah algoritma pemrograman 1 yang kami tempuh. Dari penjelasan narasumber, kami mendapatkan beberapa pengetahuan dan informasi dari beberapa pertanyaan yang telah kami ajukan kepada narasumber. Pertama, mengenai ketersediaan beliau untuk diwawancari juga diliput oleh kami sangatlah penting. Dan beliau menyetujuinya. Selanjutnya, pertanyaan yang mulai menjurus pada pokok persoalan tentang program aplikasi yang sebelumnya beredar seperti halnya program aplikasi chatting pada WhatsApp. Beliau telah mengetahuinya. Itu artinya pemahaman beliau terhadap teknologi sudah menunjukkan tanda yang baik. Saat selanjutnya, dilanjut dengan ketertarikan beliau tentang program aplikasi. Jika saja diimplementasikan pada teknik penjualan perusahaan, mendapat respon yang sangat baik, karena sebelumnya beliau mengatakan jika pembukuan dan data manual adalah teknik yang digunakan di perusahaan. Selain lebih fleksibel juga, praktis program ini diharapkan mampu membantu pekerjaan Bapak Budi. Selain lebih praktis, program aplikasi ini akan lebih tersusun dan terjadwal dengan baik. Selanjutnya, pemaparan juga dilakukan guna Bapak Budi dapat memahami program aplikasi yang akan kami buat serinci-rincinya, mulai dari fitur kegunaan, juga laporan, mendapat respon yang baik dari kami melanjutkan pertanyaan mengenai data lanjutan yang kami butuhkan untuk membangun program aplikasi di perusahaannya, seperti barang juga harga yang ada di perusahaan. Selain pengelolaan data, penjualan motor selanjutnya, pertanyaan timbul dari Bapak Budi. Beliau menanyakan, apakah program ini berjalan pada aplikasi WhatsApp? Tentu tidak. Program aplikasi ini akan diimplementasikan pada sebuah PC atau laptop yang ada di perusahaan. Selanjutnya kami menanyakan keinginan fitur khusus yang Bapak Budi inginkan. Namun beliau tidak banyak berkomentar, hanya ingin yang terbaik saja, begitu ucapnya. Dirasa wawancara ini sudah cukup, kami tak lupa untuk menanyakan kontak yang dapat kami hubungi jika sewaktu-waktu kami perlu data lebih atau hal lainnya. Jadi di sini sebelum kami tutup, tak lupa kami minta kontak beliau. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Hen.
Ada nggak, Dil? Belum, men. Nah, ada. Selanjutnya ada daftar pertanyaan. Pertama, salam perkenalan. Tujuan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi terkait program aplikasi yang akan dibuat yang diimplementasikan pada perusahaan guna mempermudah alokasi pengerjaan dalam data penjualan juga sebagai bahan tugas akhir bagi kami dalam program studi algoritma 1 yang telah ditugaskan. Yang pertama, latar belakang perusahaan. Berawal dari melihat peluang di daerah itu yang tinggi akan penjualan sepeda motor bekas, kemudian Pak Budi mencoba untuk mengkreditkan motor bekas karena, kata beliau, karena mempunyai omset yang sangat besar bila motor tersebut dijual dengan kredit daripada cash. Slide selanjutnya. Ada tipe motor apa saja yang dijual di Sanjaya Motor? Ada motor sport, motor bebek, dan motor metik. Harga motor dari yang termurah sampai yang termahal di semua tipe berapa, Pak? Harga yang termurah di showroom Sanjaya Motor ini mulai dari 10 juta sampai 60 juta. Kendala apa saja yang Bapak alami dalam penjualan motor ini? Kendalanya, kemarin pada saat pandemi COVID-19, penjualan menurun dan terus merugi, dan juga penjualan secara manual. Kesimpulan wawancara. Dari hasil wawancara di atas, dapat kami simpulkan beberapa informasi yang kami dapat guna pembuatan program aplikasi di perusahaan milik Bapak Budi. Yang pertama, mengapa kami mengambil tema penjualan motor masih menggunakan pendataan manual? Kami ingin membantu Bapak Budi dalam pengolahan data penjualan supaya lebih fleksibel. Dan pada pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan NetBeans 8.2. Adapun kelebihan dari aplikasi ini yaitu bisa mempermudah pendataan pada penjualan motor Bapak Budi, dan di dalam aplikasi ini terdapat fitur-fiturnya, yaitu ada fitur login, daftar motor, harga motor, faktur penjualan, kode motor, laporan transaksi penjualan, laporan keuangan, dan logout. Sebagai bekal dalam pembuatan program aplikasi informasi ini diharapkan mampu mempermudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan semoga bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih untuk Saudara Fadil. Di sini saya akan melanjutkan untuk bab keduanya, di mana landasan teori. Yang pertama ada penjelasan Java. Sejarah dari NetBeans sendiri dimulai sejak tahun 1996, namun masih disebut Kelvin, merujuk pada kata Delphi, yang merupakan suatu proyek Java ide dari sekelompok mahasiswa dari Charles University dari Vergue. Lalu pada tahun 1997, Stek Romawi membentuk suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengkaji proyek tersebut. Lebih lanjut, hingga akhir muncul Nets ide versi komersial, sampai pada akhirnya dibeli oleh Sun Microsystem pada tahun 1999 untuk kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut dengan bisa mendapatkan pencapaian sampai saat ini dengan logo seperti ini, Java untuk cangkir kopi. Nah, untuk kelebihan Netsbean yaitu yang pertama ada aplikasi Netsbean ini merupakan free atau gratis yang dapat didownload pada laman website resminya atau pihak ketiga yang bisa kita cari sendiri di internet, termasuk termasuk open source juga. Terus yang kedua ada Sun Microsystem yang merupakan pengembangan Swing, dapat membuat aplikasi Netsbean ini sangat kompatibel dengan Swing juga, sehingga menjadi salah satu aplikasi development penghasil program yang
dapat berjalan multi-prompt. Kemudian yang ketiga ada NetBeans juga, termasuk aplikasi development yang multibahasa. Karena selain compatible dengan Java, NetBeans juga dapat digunakan untuk membangun program dengan bahasa lain seperti C, C++, Ruby, dan PHP. Kemudian yang keempat ada NetBeans juga cocok untuk pengembangan sistem dengan skala enterprise serta pada paket tertentu. Juga menyertakan Glassface V2, UR2, dan Average Tomatch versi 6.0.16 yang tentunya menjadi nilai tambah bagi para developer. Kemudian untuk kekurangan NetBeans, yang pertama yaitu sebuah keuntungan ketika NetBeans mensupport salah satu pengembang Java UGI, yakni Swing. Namun sayangnya di luar itu sederhananya ada juga Java GUI yang dikembangkan oleh Helipers, yakni SWT dengan JF yang sudah cukup populer namun belum sepopuler oleh NetBeans. Yang kedua yaitu source code untuk Java GUC-nya sudah dipatenkan oleh NetBeans dalam suatu general code sehingga para programmer dan developer tidak dapat merubah atau memodifikasi isinya secara manual. Dalam hasil sertifikasi NetBeans juga tergolong cukup tinggi. Perlu ruang memori yang harddisknya yang cukup agar dapat menggunakan. Selain itu menggunakan prosesornya ya prosesor pro- prosesornya yang juga harus diperhatikan agar dapat dijalankan secara optimal. Kemudian ada penjelasan wawancara, di mana wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung secara narasumber atau pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satunya mengumpulkan data, misalkan untuk penelitian tertentu. Wawancara di mana menurut Charles Starwood dan WIB Cars, wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan secara serancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Kemudian di sini menggunakan konsep Java. Konsep Java merupakan bahasa programmers berorientasi objek yang berguna, serbaguna. Selain itu juga Java adalah bahasa programan yang dapat dijalankan di berbagai platform, di berbagai lingkungan seperti internet, customer, elektronik, produk, dan komputer application, termasuk telepon genggam. Java dikembangkan oleh Sun Microsystem dan dirilis tahun 1990. Bahasa ini menyediakan sejumlah perluasan yang mendukung pengembangan aplikasi GUI dengan juga pengembangan aplikasi client atau server terhadap jaringan lokal, yaitu LAN atau jaringan luas, yaitu WAN. Bahasa Java lebih populer dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Karena secara arsitektural, bahasa Java lebih netral. Selain itu, Java merupakan bahasa penerjemah dan Java juga bisa dijalankan pada segala jenis platform yang memiliki interpreter dan lingkungan runtime. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit pitch code adalah
istilah dalam pemrograman untuk menuliskan sebuah sinteks, statement, algoritma, dan lainnya dalam bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Sederhananya, Piscos merupakan bentuk referensi dari kode kita nantinya dengan versi yang human readable, bukan computer readable. Kemudian di sini ada tujuan dan fungsi Piscos. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dari pendekatan apapun. Hal ini merupakan secara terbaik untuk menjalankan apa yang kita inginkan dengan melihat logika dan pemrograman. Kemudian yang kedua, menjelaskan secara detail tentang apa yang harus dilakukan setiap baris dari sebuah kode yang akan dibuat nantinya, sehingga membuat fase penulisan kode lebih mudah bagi seorang pemrograman. Yang ketiga, bertindak seperti penghubung antara pemrogram yang akan kita buat dengan logika pemrograman. Selain itu juga digunakan sebagai dokumentasi kasar sehingga kode pemrogram yang dibuat dapat mudah dipahami oleh orang lain yang ingin menggambarkannya. Kemudian di sini ada ciri-ciri Piscos. Yang pertama yaitu Pico Pis Piscos merupakan sebuah tanda notasi atau kode yang mirip dengan dan juga merupakan penjelasan untuk secara penyelesaian sebuah masalah. Piscos juga sering digunakan para pengguna untuk menuliskan sebuah algoritma dari sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah, seperti halnya algoritma, akan tetapi bentuk dari masalahnya itu sedikit berbeda dengan algoritma. Algoritma. Kemudian yang keempat yaitu Picots juga tidak memiliki aturan baku yang mengikatkan penggunanya. Kemudian yang kelima merupakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, akan tetapi Picots juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Kemudian di sini ada struktur Piscos juga. Yang pertama adalah judul. Umumnya pada bagian judul diawali dengan penulisan program yang kemudian diikuti oleh nama algoritma. Kemudian ada deklarasi. Bagian ini adalah variabel yang dimiliki oleh algoritma. Dideklarasikan, variabel ini dapat berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, boolean, dan lainnya, dan sebagainya. Kemudian ada algoritma. Ini adalah bagian yang berisikan sekumpulan perintah algoritma. Perintah algoritma dapat berupa perulangan, kondisional, atau runtunan. Kemudian di sini ada penjelasan tentang flowchart. Flowchart dia di mana yaitu adalah suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem. Flowchart adalah salah satu penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan suatu informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu pemrograman atau program. Di sini ada tujuan flowchart. Yang pertama adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian pada masalah. Yang kedua adalah secara sederhana
terurai dan rapi dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan simbol-simbol yang standar. Terus yang kedua yaitu fungsi flowchart, yaitu planning project baru, terus ada pengaturan alur kerja, terus model prosedur bisnis, kemudian ada dokumentasi setiap proses, terus ada menjelaskan algoritma dan memprediksi proses. Ada di sini juga ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama adalah flowchart system, di mana flowchart system ini adalah salah satu bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang kita sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan dapat menjelaskan urutan dari prosedur yang ada dalam sistem. Kemudian ada jenis flowchart dokumen, di mana flowchart dokumen ini disebut juga sebagai bagian alir atau formulir from flowchart atau flow work atau flowchart adalah salah satu bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusannya. Bagan alir dokumen ini dapat menggunakan simbol yang sama dengan digunakan di dalam bagian alir sistem. Kemudian yang ketiga ada jenis flowchart sistematik, di mana flowchart sistematik ini adalah salah satu bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk dapat menggambarkannya prosedur yang di dalam sistem. Perbedaannya yaitu dengan bagan alir sistematik, selain itu menggunakan simbol bagan alir sistem. Juga dapat menggunakan gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Kemudian ada jenis yang keempat, ada flowchart program, di mana flowchart program ini adalah salah satu bagan alir yang menjelaskan secara rinci langkah dari proses program. Bagan alir program ini disebut dari verifikasi bagian alir sistem. Kemudian ada jenis yang kelima, flowchart proses. Flowchart proses ini merupakan salah satu teknik penggambaran rekayasa suatu industrial yang dapat memecahkan dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam sebuah proses atau sistem. Nah, di sini adalah simbol-simbol flowchart seperti panah disebut flowchart distribution symbol. Kemudian ada bulatan seperti oval. Di sini namanya terminator simbol. Kemudian ada bulatan sempurna, konektor simbol. Kemudian ada segitiga ke bawah. Seperti ini gambarannya, di mana ini adalah namanya konektor simbol juga. Ada persegi 4, ada persegi 4 besar ke bawah, dan selebihnya seperti gambar yang bisa dilihat. Kemudian di sini ada penjelasan mockup. Di sini ada penjelasan mockup. Dalam proses desain dan pengembangan produk, mockup adalah visualisasi sebuah konsep desain dilansir dengan kinetik. Bentuk mockup adalah gambaran midi-fidelity atau high fidelity yang menggambarkan pilihan warna, desain, layout, tipografi, isotografi, visual navigasi, dan keseluruhan tampilan produk yang didesain. Keuntungan mockup menurut Uxpin, mockup menggunakan gambaran high fidelity, yaitu rencana desain yang sudah menampilkan informasi secara rinci dan menunjukkan dengan jelas bagaimana sebuah situs atau aplikasi
yang akan dibuat. Oleh karena itu, mockup adalah secara sederhananya agar stakeholder dapat dengan mudah melihat dan memahami produk final yang akan dibuat. Stakeholder juga bisa memberikan masukan dan kritik mengenai desain tersebut. Sebuah mela- se- Sebelum melaju ke proses selanjutnya dengan rencana mockup, desainer UI dan UX dapat melihat bagaimana semua elemen yang telah direncanakan bekerja serealistis mungkin menyerupai produk final yang direncanakan. Masalah yang mungkin timbul ketika produk digunakan dapat terlihat dengan desain mockup. Hasil ini sulit diketahui hanya dengan desain yang di atas kertas, seperti pemilihan warna yang kurang terpadu, kesulitan navigasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada flowchart. Di sini ada contoh flowchartnya, yaitu yang pertama ada mulai ke bawahnya ada menu, ke bawahnya lagi ada cash credit, di kanan kirinya ada yes no. Kalau cash, di sebelah kiri ada daftar motor, daftar harga, pembelian, rupiah dan selesai. Di sebelah kanan ada kredit, yaitu daftar motor, daftar harga, persyaratan pembelian, isi menu, cicilan, baru selesai. Bisa selanjutnya. Di sini ada menu login. Di gambar ada kata selamat datang di Sanjaya Motor, lalu pilih login. Ada yang pertama ada merek motor, kedua harga motor, ketiga formulir pembelian, keempat logot. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama ada login, tombol untuk menuju ke menu selanjutnya. Yang kedua ada merek motor. Kolom untuk melihat berbagai macam jenis motor. Yang ketiga ada harga motor. Kolom untuk melihat berbagai jenis harga pada motor. Yang keempat ada formulir pembelian. Tombol hasil konsumen yang telah melakukan transaksi. Yang terakhir ada logout, yaitu akses untuk keluar dari menu. Slide selanjutnya. Yang kedua ada merek motor dan daftar motor. Di gambar ada halaman nomor 2, merek motor. Pertama ada Honda, Yamaha, Suzuki. Lanjut 1 sampai 3 sesuai merek yang diinginkan. Contoh misalnya 1 Honda. Terus ada daftar motor. Di sini ada berbagai jenis merek motor, yaitu pertama ada Honda All-New Supra GTR 150 Sport. Terus ada yang kedua Yamaha Jupiter MX King 150. Yang ketiga Suzuki All-New Satria F 150 Standard Version. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama Honda, di mana tombol pertama ada merek motor Honda, apa saja. Yang kedua ada Yamaha, tombol untuk memilih motor dengan semua tipe Yamaha saja. Yang ketiga, tombol untuk memilih semua merek motor Suzuki saja. Untuk melanjutkan pengasihan pilih 1 sampai 3. 1 untuk lanjutkan untuk merek motor Honda. Di sini ada contohnya, yaitu Honda Vario 150, Honda New Supra GTR 150 Sporty, dan Honda New Sonic 150R. Slide selanjutnya. Ada menu keluar. Yang di gambar ada apakah Anda yakin akan keluar, ya atau tidak. Tombol untuk kalau ya, tombol untuk konfirmasi logout. Kalau tidak, tombol untuk membatalkan logout. Slide selanjutnya. Udah habis. Udah habis. Iya. Selanjutnya
Nah, kita akan ke coding. Oke, terima kasih untuk Saudara Adil telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya saya ambil alih. Di sini yang telah dijelaskan dari awal dari PPT. Pertama ada penjelasan tentang flowchart, terus ada mockup. Kemudian di sini ada codingan, di mana codingan ini adalah hasil untuk dari semua pekerjaan yang kami telah dibuat, yaitu kredit motor di Sanjaya Motor. Yang pertama yaitu kita run out file terlebih dahulu. Nah, yang telah dijelaskan dari awal dari PPT, di sini ada 4 fitur, di mana fitur pertama yaitu ada daftar merek motor. Di sini ada menu di mana silakan masukkan pilih angka dari 1 sampai 4. Kita akan mengaplikasikannya dengan menggunakan 1 terlebih dahulu, kemudian enter. Setelah di enter, maka ada hasil dari codingan di mana ada daftar motor, meliputi ada merek motor yaitu Honda, Yamaha, Suzuki. Kemudian langsung untuk mengakses ke selanjutnya, ada pilihan menu lagi yaitu Honda, Yamaha, Suzuki. Untuk mengaksesnya, kemudian ketik 1 sampai 3 yaitu kita memilih Honda. Ketik enter, maka akan muncul merek motor Honda semua. Yaitu yang pertama ada All New Supra GTR 150 Sporty. Kemudian ada Honda New Sonic 150R. Nah, itu untuk fitur yang pertama yaitu daftar merek motor. Kemudian kita akan ke fitur nomor. Sok. Nah, di sini ada fitur untuk daftar harga motor. Untuk mengakses selanjutnya di mana kita harus mengetikkan angka 2. Nah, enter. Nah, di sini akan muncul beberapa daftar harga motor. Yang pertama ada Honda. Honda di mana di sini ada dengan plat nomor D3102 ADW dengan harga 21.550.000 dengan harga tunai. Kemudian untuk kreditnya ada 22.550.000 untuk harga kredit. Nah, kemudian ada nomor 2 yaitu Yamaha dengan Jupiter MX King 150 21 juta dengan harga tunai. Kemudian ada untuk kreditnya ada 22 juta untuk kredit. Kemudian pilihan yang kedua Pega Frost dengan harga 15.350. Harga tunai untuk harga kreditnya yaitu pastinya lebih mahal yaitu 16.350. Kemudian yang ketiga ada Jupiter Jets One dengan harga 16.900 harga tunainya. Kemudian untuk kreditnya yaitu ada 17.900. Nah, untuk Suzuki di sini kita ambilkan contoh untuk All New Satria FU 150 standar dengan harga 21.650. Itu harga pembelian untuk tunainya. Kemudian ada untuk kreditnya yaitu dengan. Nah, di sini untuk misalkan untuk kita membelikan sebuah motor yang telah meliputi beberapa menu yang di atas, telah melihat-lihat apakah misalkan saya ingin membelikan sepeda motor, ketik saja di sini misalkan nama lengkap siapa, Hendra. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu enter, akan muncul alamat.
Nah, setelah diisi, kemudian ada isi nomor telepon. Kita ambil contoh aja 0812345678. Nah, kemudian pilih motor yang mau dibeli. Misalkan saya mengambil nomor 1 dengan plat nomor D35424MA. Misalkan dengan pembayaran mau tunai apa kredit sesuai dengan flowchart-nya, di mana ada 2 akses yaitu mau tunai apa kredit. Di sini saya akan menggunakan kredit saja ya. Nah, langsung maka di sini akan secara otomatis eh, sesuai dengan di atas pengisian data pemilik, kemudian ada merek motor, ada kode motor, harga, total pembayaran. Nah, ini adalah hasil dari inputan yang nomor 3 untuk formulir pembelian sepeda motor. Oke, untuk sistem selanjutnya yaitu terakhir kali. Untuk yang keempat, itu langsung di mana di sini ada fitur di mana setelah menggunakan aplikasi ini, maka secara otomatis akan ke slide terakhir di mana di sini adalah terima kasih untuk telah mengakses aplikasi di PT Sanjaya Motor ini. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan untuk kelompok 2. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kurangnya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.